Oke, pastinya balik lagi barengan sama gue Nandika di Kinci Review. Hari ini temanya adalah horror komedi. Kenapa gue bilang horror komedi? Karena gue baru aja nonton film yang baru aja tayang di bioskop berjudul Haunted Mansion. Kalau kalian nggak mau spoiler, gue akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebenarnya ceritanya sederhana, tentang seorang perempuan bernama Gabby yang terjebak bersama anaknya di sebuah rumah besar. Nah, ketika dia terjebak, mereka harus memanggil ahli supranatural ke rumahnya untuk mengusir setan-setan yang ada di rumah besar tersebut. Orang-orang yang udah membantu rumah tersebut nggak bisa balik lagi karena kena kutukan dari rumah besar itu. Karena ceritanya menarik, mencampurkan unsur horor dan komedi, jadinya lo sebagai penonton tuh kayak otak lo tuh dicuci gitu. Ketika ada jump scare, tiba-tiba lo ketawa. Nah, ketika ada adegan humor, tiba-tiba ada jump scare. Jadi lo nggak bisa nebak nih, jump scare-nya di adegan atau di titik yang mana. Dan di sini, villain yang dilawan sama mereka adalah hantu yang paling kuat, yaitu namanya Kram. Diperankan oleh Jared Leto. Wah, ini bener-bener di luar ekspektasi gue. Dan itu gue langsung kayak, wow, dia sukses banget meranin sosok Kram di film ini. Dengan suara yang berat dan sosok hantu yang nggak punya kepala. Menjiwai banget. Dan kita sebagai penonton, walaupun itu animasi bentuknya, kita tetap takut sama kedatangan dan suaranya si Kram ini. Selain itu, sinematografi di film ini seperti film-film horor pada umumnya, mereka juga pasti memaksimalkan banget panning dan tilt up, tilt down. Basically ini adalah film horor komedi yang menurut gue seru banget untuk ditonton. Analoginya, lo tuh kayak masuk ke rumah hantu, tapi rumah hantu itu isinya tuh hantu-hantu imajinatif. Ada lukisan hidup, ada barang-barang beterbangan, sampai ada patung yang bisa jalan. Film ini itu mengangkat wahana di Disneyland yang bernama Haunted Mansion. Vibe-nya dan emosional gue tuh kayak masuk dalam rumah hantu yang dimana hantunya tersebut tuh bener-bener luas banget itu imajinasinya. Humor dialog yang ada di film ini tuh punchline-nya itu lucu, bener-bener masuklah jokesnya sama gue. Dan yang terakhir, gue juga suka banget sama wardrobe dan juga set design di film ini. Setiap karakter di film ini tuh punya wardrobe atau pakaian yang unik-unik. Jadi kita bisa paham kenapa mereka itu menjadi karakter yang berpengaruh di rumah itu. Karena dari bajunya aja udah berbeda satu sama lain. Bagus, bener-bener detail banget. Set design di film ini seperti kebanyakan film yang menceritakan rumah besar yang berhantu. Karena di setiap sisi dengan hantu-hantu yang imajinatif dan lukisan yang banyak. Jadi lo sebagai penonton tuh bisa memperhatikan satu demi satu, ruang demi ruang di film ini. Yang mana yang berhantu, yang mana yang serem. Selain kelebihan yang gue sebutin tadi, ada satu kekurangan yang menurut gue bisa dimaksimalkan kalau bikin sequelnya nanti. Di sini menurut gue jump scare-nya banyak yang kurang tepat dan akhirnya kita sebagai penonton nggak kena sama jump scare yang ada di film ini. Ada jump scare yang menakut-nakuti, pakai setup, tapi di sini ada beberapa adegan yang menurut gue nggak ada setupnya, langsung punchline. Bikin penonton tuh cuman kaget aja dan nggak histeris gitu. Basicnya tetap aja, film ini tuh bisa banget lo tonton bareng keluarga, bareng pacar, bareng mantan. Kapanpun lo tonton, pasti lo nonton film ini tuh berasanya fun. Jadi overall, gue akan kasih 4K rating untuk film Haunted Mansion ini. Gue berharap nanti sequelnya akan ada, dan gue jadi penasaran banget gitu di Disneyland aslinya. Kayak gimana sih wahana Haunted Mansion ini? Oke, sekian review dari gue Nandika. Sampai bertemu di review selanjutnya guys. Bye-bye.